saat ibuku menghampiri, karena saat itu aku sedang menangis merasakan sakit dan pedih itu. Ibuku mengecek mataku sudah tidak ada, hanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki. Kali ini aku mau menceritakan kisah pengalaman hororku berdasarkan kejadian nyata yang aku alami. Jadi pada saat itu di desa tempatku tinggal ada pemilihan kepala desa, dan ayahku termasuk salah satu yang menjadi calon kepala desa di desa tempatku tinggal itu. Dan di desaku setiap pemilihan kepala desa, hal-hal yang berbau magic, berbau goib, dan berbau mistis selalu menyelimuti di dalam. Saat itu aku masih berumur 4 tahun dan aku belum mengerti apa-apa. Aku masih polos dan aku belum tahu apa yang terjadi saat itu. Pada saat itu kejadian-kejadian janggal dan kejadian-kejadian aneh sering terjadi di rumahku dan sering terjadi menimpa keluargaku dan termasuk diriku. Pada saat itu hal-hal aneh itu berupa bola api yang selalu datang ke rumahku, penampakan-penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata, dan gangguan-gangguan yang lainnya hingga tak jarang mencelakai aku dan keluargaku. Dan hal-hal aneh sering terjadi kepadaku dan keluargaku. Saat itu aku sedang bermain di dekat selokan di depan rumahku. Dan pada saat itu aku merasakan ada yang mendorongku dari belakang hingga aku jatuh ke dalam selokan dan wajahku terluka dan berdarah. Saat itu ibuku langsung menolongku dan langsung membersihkan semua lukaku yang ada di wajahku. Dan bukan hanya itu kejadian yang terjadi padaku dan keluargaku. Yang paling menakutkan dan tidak pernah aku lupakan saat itu, pada malam sebelum pemilihan itu, pada malam sebelum coblosan pilkades itu, aku tidur di kamar depan dan aku merasakan hal yang aneh dan janggal. Saat itu aku merasakan seperti sedang dibawa oleh 3 wanita dan lokasinya seperti sedang berada di sebuah pantai dan aku pun tidak tahu itu berada di mana. Saat itu aku tidak mengerti apa yang aku rasakan. Namun saat aku dibawa lebih jauh lagi, datanglah saudaraku yang seorang kiai di desaku, dan dia seorang kiai yang terkenal, bahkan di luar desaku juga dia terkenal. Dan dia menyelamatkanku. Saat itu dia bertarung dengan 3 wanita itu yang aku pun tidak tahu mereka itu siapa. Saat itu aku merasa dilemparkan ke sana ke sini seperti estafet dari wanita pertama ke wanita kedua, dari wanita kedua dan wanita ketiga. Dan saat wanita ketiga kalah oleh saudaraku itu, aku dilempar dan dibanting. Nah, setelah dibanting dan dilempar itu, aku terbangun, tapi aku merasakan sakit dan perih di mataku. Saat ibuku menghampiri, karena saat itu aku sedang menangis merasakan sakit dan pedih itu, ibuku mengecek mataku sudah tidak ada, hanya ada hanya ada kulit dan matanya sudah tidak ada. Saat itu ibuku langsung bergegas membawaku ke saudaraku yang seorang kiai itu, dan ternyata saudaraku yang seorang kiai itu sudah mengetahui apa yang terjadi kepadaku. Saat itu aku langsung dibaringkan di depannya dan saudaraku yang kiai itu melakukan sebuah ritual pengajian entah apa. Dan setelah itu selesai, aku langsung disiram oleh air yang mungkin air itu sudah diberi atau apapun, aku tidak mengerti saat itu. Dan memang saat itu aku masih sangat kecil, aku tidak paham apa. Rasanya dingin dan rasa perih, rasa sakit yang
aku rasakan di mataku langsung seketika hilang, dan aku langsung tidak sadarkan diri. Dan saat pagi hari aku terbangun, mataku sudah kembali, tapi penglihatanku sedikit aneh dan sedikit agak berlebih. Apalagi saat itu aku langsung bisa melihat sesuatu yang janggal lebih jelas lagi, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan yang aku rasakan saat itu sangat mencekam, sangat menakutkan, dan tidak bisa aku lupakan sampai saat ini. Dan menurut saudaraku yang kayak itu, aku ditumbalkan oleh lawan dari bapakku itu. Jadi aku ditumbalkan agar dia menang. Dia menumbalkan diriku karena aku anak laki-laki yang paling besar dari ayahku. Dan karena hasrat dia ingin mengalahkan ayahku, jadi apapun caranya dia lakukan, walaupun itu cara yang salah dan itu cara yang sangat di luar akal sehat. Dia mengorbankan diriku, dia menumbalkan diriku agar dia bisa menang, dan itu sangat tidak bisa aku maafkan hingga saat ini. Saat itu ibuku menangis tiada henti saat mataku hilang. Ayahku pun langsung melakukan pengajian dan melakukan jampi-jampi apalah itu bersama saudaraku yang kayak itu. Dan setelah itu terjadi, rumahku langsung mungkin diberikan jampi-jampi apa, langsung ayahku dan saudaraku yang kayak itu langsung menaburkan sesuatu mengelilingi rumahku, mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan alhasil saat hari H ayahku kalah dari pilkades itu, namun alhamdulillahnya aku berhasil diselamatkan. Dan mungkin sekian cerita dariku, sekian dan pengalaman hororku ini. Dan bagi kalian yang menyukai cerita pengalaman hororku ini, agar mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan saksikan lagi cerita pengalaman hororku selanjutnya. Sampai jumpa dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.